Acing. Udah kan? Udah semua ya? Sudah. Yuk. Kak bisa mungkin ceritain pertemuan kemarin mungkin Dena dengan Reza mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi kalian semua terhadap kami gitu. Ya, alhamdulillah. Memang beberapa hari yang lalu aku kan dihubungin, ditelepon, didatengin, disamperin di depan rumah itu untuk meminta konfirmasinya terkait dengan pertemuan antara Dena dan Reza. Namun aku memang sengaja tidak ingin membagikan atau belum bisa membagikan informasi apapun kepada teman-teman media karena ya memang karena aku diwanti-wanti sekali sama Dena dan memang aku diminta Dena untuk mendampingi dia, menemani dia pada pertemuan tanggal 19 Maret 2026 antara Dena dengan Reza. Sebelum aku jelasin dulu ya bahwa kan di kemarin tuh ada pihak kuasa hukumnya Reza itu memang memberitahukan mereka menunggulah gitu. Padahal yang menunggu sebenarnya kita gitu. Jadi aku belum bisa memastikan saat itu gitu kepada kalian. Jadi begitu aku diinformasi sama Dena bahwa Mbak Reza barusan jawab, jadi hari ini bisa ketemu. Jadi pada saat pemberitaan itu naik, kita belum tahu apa-apa kepastiannya gitu. Dan kita juga sempat kaget, Dena juga kaget karena kan harusnya itu tidak diberitahukan ke media, takutnya Rezanya nggak berkenan bertemu karena dia kan lagi juga mungkin kurang nyaman gitu. Jadi kita kaget juga tapi anehnya ya memang ternyata kan yang memberitahukan ke media kan pihak Bapak Andika ya gitu saat itu. Tapi apapun itu ya alhamdulillahnya Rezanya tetap alhamdulillah mau bertemu dan sudah terrealisasikan kemarin pada saat buka puasa bersama. Jadi kita bertemu di daerah Jakarta Selatan di sebuah restoran. Jadi kita buka puasa bersama. Di situ ada kakaknya Reza perempuan namanya Sheila. Terus ada aku, ada satu psikolog yaitu Kak Intan Erlita yang menjadi pihak netral. Jadi karena kita semua pengen ada yang netral biar tidak kan satu bawa pendamping kan gitu. Jadi kita pengennya ada pihak netral untuk bisa melebur gitu, bisa menyatukan komunikasi yang baik karena kan kedua belah pihak ini kan pasti punya rasa yang berkecamuk gitu kan satu sama lain. Jadi ya alhamdulillah ala kulli hal itu Masya Allah banget, itu indah banget pertemuannya. Ketika kan Reza udah sampai duluan, terus nggak lama Reza nyampe, terus aku kemudian Dena gitu. Itu pas Dena datang, dia buka pintu, itu dia langsung ngeliat Reza udah nangis. Reza langsung diri nangis, terus dia salaman langsung meluk, sampai nangis yang dia biar gitu nangisnya, wah udah kayak gitu. Nah itu aku menceritakannya pun masih haru gitu, masih rasanya tuh nyampe ke aku. Itu aku tuh sampai speechless dan kita tuh semua diam, cuma yang lihat dia gitu. Dan saat itu yang ada di situ kalau Kak Intan belum datang ya, jadi cuman aku, Kak Sheila, si Reza sama Dena kan. Itu bener-bener
indah banget pertemuan itu. Dia nangis, mereka berdua berpelukan, lama pelukannya. Terus Resa ambil tangan Dena. Maaf ya, aku jadi haru juga soalnya aku mengikuti perjalanan mereka kan gitu. Jadi eh, pertemuan mereka itu masya Allah, itu adalah bisyarah dari Allah. Aku bilang ini adalah kado hadiah Ramadan buat Resa dan Dena. Jadi Resa pegang tangan Dena terus nyium gitu. Nah, untuk Ibu Rati sendiri, apakah kemarin tidak ikut sama sekali berarti ya? Ada alasan, Iya. ada alasannya nggak sih dari Reza sendiri mungkin? Memang ini pertemuan ini Dena itu memang mengkhususkan untuk pertemuan ruang antara ibu dan anaknya dulu gitu. Karena kan ada penjelasan-penjelasan yang pengen Resa tanyakan dan juga Dena ingin menjelaskan banyak hal juga gitu. Jadi memang ini ruangnya memang untuk ibu dan anaknya dulu gitu. Namun ya alhamdulillah lah gitu. Pertemuan itu membuka banyak hal, membuka pintu kebaikan, membuka keberkahan. Ini insya Allah kita doakan aja ya, mohon doanya lah. Karena mereka sungguh-sungguh bener-bener apa ya, semua punya hati yang Masya Allah gitu, punya hati yang baik gitu. Resa anaknya baik, Dena hatinya baik, semuanya Masya Allah, nggak ada dendam, nggak ada rasa gimana. Yang ada semua itu obrolan cuman kayak Dena kan udah apa manggil dirinya ibu kan. Jadi kalau biasanya kan karena Resa kan manggil mbak, jadi Dena juga memantaskan diri karena dia kayak aduh ya gimana ya, masih mungkin butuh proses ya gitu. Terus bilang Dena biasanya kan ya mbak siap, mbak ini. Nah sekarang Dena pun udah bilang iya ibu siap, ibu kamu mau apa Nang. Nah, dia udah manggil Nang. Biasanya kalau panggilan Nang itu buat anak cowok ya, Jawa ya, iya Jawa kan ya, lanang gitu, Nang gitu. Iya lah. Bisa Nang gitu. Jadi ya Dena juga bilang ya, waktu itu dia nawarin air putih ya, air mineral. Resa tuh haus gitu, pengen air putih. Terus dibilang, aku pengen air putih gitu ya. Oh kamu mau air mineral dingin apa biasa aja Nang gitu. Anu aja Bu gitu, air air apa dingin kulkas gitu. Kayak gitu. Aku dengernya ngelihatnya tuh ya Masya Allah ya, tersentuh ya, aku aja yang baper ya ngelihat karena melihat semua apa yang terjadi di sosial media segala macam itu kan kayak aduh, tapi aku menemukan momen yang indah banget saat itu gitu ya. Alhamdulillah ikut seneng banget dan aku juga mendukung Resa. Dena juga full support gitu terhadap anaknya. Jadi Resa kayak sekarang melangkah ke depan dengan lembaran yang baru, hidup yang baru, masing-masing saling support. Ayo mau gimana. Dena juga ibaratnya tuh memberikan semangat lah buat Resa gitu. Kak, berarti di pertemuan pertama Resa sudah memanggil ibu ke Mbak Dena deh. Sebenarnya panggilan ibu itu di chat ketika Dena tuh udah mulai memanggil diri dia sendiri ibu gitu. Dia juga memanggil Resa Nang gitu. Itu udah di chat tuh, chat terakhir tuh udah pakai Nang, Bu. Resa juga manggilnya udah ibu gitu. Karena Dena juga menginikannya, memposisikan dia udah panggilan dia udah ibu gitu. Biasanya kan mbak gitu. Nah, ya itu saat itu Dena di chat itu emang udah dipanggil ibu. Kak, ada obrolan perihal, ini kan ada gugatan, ada cerita perihal itu juga ketika pertemuan, alasan mungkin dijelaskan oleh Resa kenapa akhirnya menggugat. Nah, ini nih
Sebenarnya Resa banyak banget cerita ya, maksudnya dia membuka, mau ceritakan banyak hal gitu, dan aku sebenarnya nggak mau berkomentar area itu ya, jadi mungkin ya ditanyakan langsung aja sama yang berkaitan ya, karena aku takutnya nanti malah jadi ini kan gitu. Tapi yang jelas aku tahu Resa anak yang baik, Tante Ratih anak keluarga yang sangat baik gitu, Om Dino juga gitu, yang mereka juga aku yakin dengan sangat mereka gimana pun juga kan keluarga ya gitu ya, pastilah setiap keluarga punya cerita, setiap keluarga punya rahasia. Jadi untuk hal masalah gugatan ya, harapannya gugatan itu karena ini kan perdamaian ya apalagi kan Resa kemarin kan juga menekankan saya hanya ingin meminta pengakuan itu aja, nggak mau yang lain-lain, nggak ada yang lebihnya gitu. Bagi Resa kemarin juga menyatakan itu. Aku sempat tanya, Resa enaknya gimana? Resa maunya seperti apa? Gitu. Resa nggak mau apa-apa. Resa cuman mau pengakuan aja. Tapi kan udah katanya. Nah ini berkembang lah kayak gini-gini ya itu. Aku nggak mau masuk area situ, silahkan dipertanyakan ke pihak yang berkaitan aja. Gitu. Tapi berarti setelah ini Resa akan mencabut gugatannya? Kenapa? Dengan ada pertemuan ini kan berarti kasus ini akan di-close atau Resa? Intinya kemarin tuh Resa cuman berharap semuanya beres, semuanya clear gitu. Resanya maunya begitu. Apalagi Dena gitu. Dena juga sangat berharap sekali kan semua itu baik-baik saja, clear everythingnya, ya nggak ada yang begini-beginilah gitu, nguras energi kan semuanya juga, itu sih. Tapi di podcastnya Venirus kan Denada kan buka suara ya terkait ibaratnya nggak mau ngomongin soal ayahnya Resa di publik gitu. Tapi akan suatu saat diungkap ke siapa Resa. Ya. Tapi di pertemuan pertama apakah sudah dijelaskan mungkin atau? Masya Allahnya tuh gini ya, Resa sama sekali tidak menyentuh area itu, gitu. Resa sama sekali tidak menyentuh area itu. Jadi memang dia tidak bertanya perihal itu, dia nggak ada bertanya apapun gitu perihal itu. Jadi dia tidak menanyakan sama sekali. Ya mungkin nanti akan ada akan ada obrolan itu satu saat ya pastilah. Cuman pertemuan pertama itu nggak ada sih, nggak ada obrolan gimana setahu aku ya gitu. After ketemu kemarin apakah akan tinggal bareng kah atau masih tinggal masing-masing dulu? Kalau yang itu aku belum tahu pasti, tapi yang jelas kan Resa kan di sini Jakarta kan dia ngekos ya katanya ya itu. Terus Dena bilang, "Nang, kamu tinggal di rumah aja gitu." Terus rumahnya kan di sini kan, di rumah Dena sebelah nih. Ini tetanggaan sama Mbak Risna, dia bilang gitu. Jadi enak Nang, nanti biar kamu mau apa, mau gimana, mau diskusi soal karir ke depan, mau gimana, jadi enak gitu. Nah, kalau kamu nyaman, kamu datang aja dulu, lihat dulu gimana situasinya, nyaman nggak? Karena Tante Emil kan kalau datang selalu di sini gitu. Emang ini rumah tinggalnya Dena dan Tante Emil pun juga di sini. Kalau ke Jakarta selalu tinggalnya di sini. Itu sih. Ditawarkan lah ke Resa. Aku udah mau. Resa bilang ya, iya Bu, nanti coba Resa ini kan gitu, pikirin gitu. Ya udah gitu. Berarti jadi momen pertama ngumpul bareng Lebaran ya, bisa dibilang Resa. Iya, Masya Allah ya, apalagi yang menjelang Lebaran begini ya. Ya hadiah terindah lah, hadiah Ramadan. Aku bilang ini adalah doa kalian kabul loh, gue bilang. Karena Resa, entah itu doa Resa, doa semua lah gitu.
atau mungkin juga doa-doa netizen yang mendoakan dengan hati yang terbuka, pastilah insya Allah. Itu sih. Kemarin tuh berapa lama ketemunya? Ketemunya berapa lama? Wah, lama sekali dari buka sampai kita itu diusir-usir sama orang, udah tutup soalnya kan. Jadi udah berkali-kali disuruh udahan karena mau tutup gitu. Itu mungkin sekitar 4 jam 5 jam sekitar itu kali ya. Mungkin kan kan Mbak Dina ini udah mau ngapain, dia tuh pengen banget ketemu sama Resa, terus akhirnya ketemu, kayak ada cerita gitu perasaannya tuh gimana setelah pertemuan itu Wah, pasti lega lah. Dena tuh lega sekali karena dia selama ini kan jadi satu beban yang dia simpan berapa tahun lamanya kan gitu. Itu bener-bener rilis, Resa juga rilis, semuanya ya alhamdulillah kemarin tuh happy banget lah, mereka happy gitu ya, saling meluahkan rasa, dikit-dikit megang, peluk, dikit-dikit ngeliatin gitu, dikit-dikit nangis gitu gitu ya alhamdulillah. Berarti nanti lebarannya bakal bareng lagi gitu Pak? Aku nggak tahu lebarannya bareng atau enggak, tapi kan si Resa rencananya katanya lebarannya di Banyuwangi gitu. Tapi Dena kan rencananya lebarannya di Singapura karena ada Aisyah di Singapura. Jadi ya. Tapi memang Dena juga ngajak gitu ke Singapura gitu, kapan dia bisanya gitu. Si Resa karena pengen mempertemukan si Resa dengan Aisyah gitu. Tapi dari Dena sendiri udah mencoba untuk memberitahu nggak kalau ke Aisyah gitu? Aisyah punya kakak nih sebenarnya. Oh udah. Begitu video pertamanya Dena itu naik, kan Dena langsung ke Singapura. Itu dia approach ke Aisyah karena dia nggak mau nggak mau Aisyah itu tahu dari orang lain gitu. Jadi dia langsung ngomong, tapi itu pun dia konsul juga kok sama psikolog gimana caranya untuk menyampaikan ke Aisyah, karena kan nggak gampang ya gitu loh. Ya dia mengikuti prosedur yang diberikan sama psikolog gitu, harusnya begini harus begini diikutin gitu, karena buat apa ya, kan tumbuh kembang anak itu kan harus dipikirin ya, dijaga juga gitu. Berarti Dena sampai ke psikolog pun berarti memang psikisnya sempat kena Kak? Wah, bukan kenal lagi Mas, ya pastilah. Ya nggak, kamu aja kalau berantem, apalagi sampai begini gitu ya, seolah-olah tuh kamu, apalagi kamu punya rasa bersalah yang besar gitu, ya pasti itu kan kena mental banget. Sampai aku juga minta tolong kan sama temen gitu, bisa nggak ini diajak ngobrol gitu biar dia rilis lah, karena kan Dena kan sendiri kan, nggak punya siapa-siapa di sini kan, jadi cuman ada ibunya meninggal udah kan, adiknya cowok semuanya ada di luar kota, kayak si Riko ada di Amerika, jadi apa-apa ya paling diskusi sama aku gitu ya, itu aja sih. Berarti salah satu intinya juga karena hujatan dari netizen juga nggak sih, jadi psikisnya tuh kena juga gitu? Sebenarnya ya pasti itu berimbas ya, efeknya kena mental kan, apalagi juga ibaratnya banyak yang Dena pikirin, bukan hanya itu, Dena ini kan single mother ya gitu, semua dia cover everything, dia punya pegawai, dia punya anak, rumah di sini yang harus dipikirin semua. Efeknya kan memang kemana-mana kan saat itu kan gitu. Pekerjaan juga jadi terganggu, khususnya mentalnya dia jadi nggak fokus gitu loh. Sampai akhirnya dia nggak fokus ke pekerjaan gitu loh. Ya pastilah dia kena mental banget. Selain itu dia juga ya gimana ya, yang aku bilang rasa bersalah di masa lalu itu, kesalahan masa lalu itu ya, itu yang bikin dia juga berat sekali ngejalanin ini gitu. Tapi ya alhamdulillah itu
dianya masih yang ya alhamdulillahnya dia masih bilang gini loh, ya udah semoga ini akan meringankan hisapku kelak. Jadi yang paling berat itu adalah mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah nanti. Dia bilang gitu, maka ini aku terima mbak, aku ikhlas, aku ridho, aku terima ini kesalahanku, aku terima ini semua. Ya intinya gitulah. Berarti nanti sebenarnya setelah ini berarti tinggal tunggu Resa niyain tinggal di sini atau enggak gitu ya? Iya, pokoknya senyamannya Resa, pokoknya Dena itu full support lah sama Resa gitu. Bahkan Resa kan juga punya banyak cita-cita gitu. Insya Allah bareng sama Dena bisa mewujudkan cita-citanya gitu. Ya gitu aja sih. Ada rencana kumpul keluarga besar untuk meluruskan semua ini gitu kan? Insya Allah mudah-mudahan ada ruangnya bisa kumpul sama keluarga besar ya. Dan memang ada planning juga, kemarin juga kan video call tuh sama Tante Ratih juga video call juga. Habis pertemuan ngobrol terus Resa video call terus ngobrol sama Dena. Dena juga bilang gitu. Boleh tunjukin video yang kemarin Ada sih, Kak? ada kok ada. Penasaran? Ini pas video pertama masuk ya. Ini begitu masuk tuh langsung lihat mereka begini. Lihat. Ini masuk, dia nangis, langsung pelukan. Kita semua terdiam lah. Nah ini kakaknya Resa. Ya gitu. Udah. Haru banget. Bukan dia aja yang haru, kita semua nangis di situ. Karena kita kan tahu ya gitu perasaan mereka, yang kakaknya tahu perasaannya Resa, aku tahu perasaannya Dena gitu. Jadi kita nangis semua. Insya Allah. Gitu sih. Mungkin tadi ngomongin soal Ini ada juga nih situ tuh. Setelah selesai lumayan lama tuh kan ininya dia langsung meluk kakaknya Resa juga. Oh, benerin rambutnya udah berantakan. Ya. Ya. Insya Allah. Ini satu hadiah, aku bilang, bisyarah dari Allah di penghujung Ramadan ini ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kalau ngomong tadi ada Resa punya cita-cita yang mau disupport sama Mbak Dena, sebenarnya Resa ngungkapinnya cita-citanya apa sih? Pengen apa ke depan nanti gimana? Cita-citanya. Kalau cita-cita ibaratnya tuh intinya ini kan semuanya pengen membuka lembaran baru gitu ya. Jadi ke depan ya pasti seorang ibu kan pengen anaknya punya kehidupan yang baik gitu ke depannya. Jadi Dena bilang, ayo dong semangat gitu. Kamu apa? Mau ada planning apa gitu. Terus dia cerita lah gitu. Ya ceritanya aku nggak bisa ceritain gitu. Itu cita-citanya Resa, biar nanti Dena aja yang ngomong. Gitu. Kak, ada statement dari kuasa hukum Mbak Dena dan Mas Iqbal perihal bahwa Resa tuh sebenarnya nggak mau ada gugatan ini. Iya. Yeah. Ya, katanya gitu nggak mau ada gugatan ini dan sebenarnya nggak mau juga muncul-muncul di podcast segala macam. Kata Mas Mas Iqbal. Iqbal. Mas Iqbalnya Dena. Iya. Ya seperti yang aku bilang tadi, setahu aku ya saat itu Resa bilang ya aku
kan nanya, Resa maunya gimana, Resa mau apa. Enggak mbak, aku nggak mau gimana-gimana, aku cuman mau ini udah baik-baik aja semuanya, aku nggak mau ada gimana-gimana, pokoknya clear semuanya. Dia cuma mau itu kok gitu. Berarti dari awal emang Reza maunya memang hanya dipertemukan dan Dari awalnya begitu yang dia bilang. Tapi untuk lebih detailnya, lebih jelasnya mending tanya langsung sama yang bersangkutan ya, karena itu bukan area aku untuk menjawab gitu. tapi kalau dari kuasa hukum Reza sendiri mungkin dengan pihak Mbak Denada kan seperti apa sih Mbak? Aku nggak tahu pasti bagaimana, mungkin bisa ditanyakan langsung juga sama yang berkaitan ya. Karena ini aku hanya memberikan informasi dan meluruskan beberapa hal yang mungkin sekiranya yang tadi aku bilang di depan, bahwa ada pengacaranya itu yang namanya Mas Andika itu kan kemarin memberikan statementnya bahwa Mau dipertemukan? seolah-olah ya merasa pihak mereka merasa di prank gitu, karena udah 1 bulan ini menunggu. Sebenarnya menunggu kan Dena gitu loh, kita kan yang ngajakin terus gitu. Jadi itu aku juga pengen meluruskan gitu hal itu, bahwa itu nggak kayak gitu loh gitu. Yang benar itu adalah Dena itu menunggu kapan pertemuan ini datang. Ya alhamdulillah Dena mah siap, mau ada media mau nggak ada media, pokoknya dia ketemu sama Resa gitu, intinya gitu. Apalagi kan Resa bilang nggak mau ada media ataupun pengacara, dia nggak mau, dia maunya intimate aja antara ibu dan Resa. Resanya mau gitu sih. Boleh. Mas Iqbal juga bilang kalau Siapa? Mas Iqbal bilang katanya sebenarnya Reza agak ketakutan untuk ketemu Mbak Denada karena permintaan dari kuasa hukumnya. Permintaan dari Kuasa kuasa hukumnya, jadi untuk menahan untuk bertemu Mbak Denada. Oh, menahan Reza untuk nggak bertemu di Denada. menahan Resa Harus untuk didampingi bertemu. oleh kuasa hukum. Oh, ya itu permintaannya Resa kan, dia tidak mau ada pihak media dan tidak mau ada pengacara. Ya itu gimana tuh? Aku nggak tahu. Silahkan ditanyakan aja ke yang bersangkutan. Gitu. Tapi yang jelas Resa udah menekankan dan ke aku, makanya begitu itu bocor ke media, Dena nanya kan, loh kok jadi gini nang gitu loh, kan ini bukan ibu loh yang bocorin, Mbak Risna dikejar-kejar, ditelepon, didatengin ke rumah, Mbak Risna nggak pernah bilang. Ya memang aku nggak pernah bilang gitu, karena aku juga diwanti-wanti sama Dena bahwa nggak boleh bocor ini ke media gitu, bahkan pengacara juga nggak tahu gitu loh. Jadi memang ini antara ibu dan anak lah gitu. Terus aku bilang oke, insya Allah aku jaga amanahnya gitu. Sambil menunggu lama gitu kan, gak taunya muncul tuh berita itu kemarin, makanya dikonfirmasi ke Resa bilang nanti Resa jelasin bu gitu. Akhirnya dia jelasin semuanya, alhamdulillah terbuka kebaikan semuanya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi untuk hal apa gimana aku nggak mau berkomentar yang bukan area aku, jadi silahkan tanya aja ke pihak yang bersangkutan. Ada lagi? Kak, mungkin kemarin kan setelah mungkin karena kasus ini kan kayaknya Kak Denada agak mulai tertutup ya, kayak jarang upload di sosmed, terus mungkin kemarin juga sempat vakum dari yang acara TV juga. Apakah setelah ada pertemuan dengan Reza ini bakal kembali aktif lagi atau seperti apa Kak mungkin? Perihal pekerjaan ya. Berarti ini area aku yang bicara. Ya alhamdulillah aku sebagai bagian dari manajemen yang membantu pengurusan perihal pekerjaannya. Jadi Dena itu memang beberapa kali ditawarkan pekerjaan